Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah haji kolbu, para muridin, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmah, fadilah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin. Dan senantiasa marilah kita bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita memulai dari muqaddimahnya. Wa qala al-muallif fi kitab al-muqaddimatul muallif, pengantar dari muallif, pengarang di dalam kitab ini. Terlebih dulu beliau memuji pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fi darain. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai dengan memuji kalimatnya, alhamdulillahil qadiril alimin nadil halimil jawadil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-qadir yang maha kuasa, al-alim yang maha mengetahui, an-nadir yang selalu mengawasi, al-halim selalu maha bijaksana, al-jawad yang penuh dengan pemurah, dan juga al-karim yang betul-betul maha mulia, ar-rabi ar-rahim, beliau adalah maha pengasih, maha penyayang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya beliau ar-rabi rahim. Allah itu beliau sebutkan yang rahim. Itu kalau bismillahirrahmanirrahim ada ar-rahman, ar-rahim. Ar-rahman itu bagi seluruh umat, tidak mengenal siapa di dunia ini, semua dikasih Allah. Tapi kalau penyayang yang itu nanti akan mendapatkan di akhirat itu ar-rahman. Dibalik ya, ar-rahman itu dunia, ar-rahim nanti di akhirat bagi khusus orang yang beriman. Itu Munajjid dzakiril hakim wal Qur'anil azim. Allah lah yang mewahyukan ad-dzikril hakim, artinya dzikir yang maha betul-betul hakim. Tiada lain adalah apa? Al-Qur'anil azim, yaitu Al-Qur'an yang maha agung. Jadi dengan demikian zikir yang baik salah satunya adalah zikir yang diambil dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, doa-doa di dalam Al-Quran. Karena setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada sahibul malaikah, ada penjaga malaikat yang menunggui siapa yang membaca ayat-ayat itu. Lepas doa, ya Allah akan juga menerima pengaminannya itu dari malaikat itu. Jadi dengan demikian zikir melalui Quran itu juga sangat baik. Jadi mohon kiranya kita terus membaca Quran. Alal mab'uti biddin al-qawmi wasiratil mustaqim, kepada utusan yang membawa agama, yaitu petunjuk-petunjuk jalan yang lurus. Artinya Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalamu ala khatimir risalah
beliau adalah utusan yang risalah penutup, artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau, pemberi petunjuk dari yang tersesat, yaitu rasul yang mulia, mengemban kitab yang untuk kita pegang, wal hadi, itu petunjuk, ad-dhalalah, orang banyak yang dhalalah, yang tersesat, dan itu semua mursali bi asrafil kutubi ilal ajam wal arab, bahwa kitab yang sebagai petunjuk kita ini, artinya Al-Quran, diperuntukkan ilal ajam, seperti kita, orang yang tidak dilahirkan di Arab, wal arabi, dan juga di Arab. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Jadi bukan orang yang baik itu orang Arab, tidak. Orang baik adalah orang yang muttaqin, orang yang betul-betul takwa. Karena memang Al-Quran diperuntukkan bi asrafil kutubi ilal ajami wal arab. Jadi diperuntukkan semua orang muslim, semua orang yang beriman, itu adalah mendapatkan petunjuk yang sama, yaitu Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian itu ya, Muhammadin Nabil Umil Arabi, dilalah Nabi Muhammad adalah yang ummiyin, yang tidak bisa membaca, yang kebetulan beliau adalah orang Arab, gitu aja. Ya Allah, rahasianya menurunkan Rasul dan Arab banyak di Arab itu mengapa? Ya pasti ada hikmahnya. Ya, begitu Bapak sekalian ya. Al-Amin, Rasulullah yang bergerak Al-Amin, wa ala ali wa adatil muhtadin, dan juga atas keluarganya yang senantiasa membawa hidayah, wa ashabil ahyar, serta para sahabatnya yang terpilih, al-muntakhabina wa sallama tasliman katsira, semoga Allah menganugerahkan keselamatan yang sebanyak-banyaknya kepada ashabih, sahabatnya, wa ahlul bait, keturunannya, ahlul baitnya, dan juga kepada kita semua, yaitu umat Islam, selalu mendapatkan hidayah dari Rasulullah dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, selanjutnya beliau di dalam kitab penghantarnya ini menuturkan siapa dirinya. Amma ba'ud, maka setelah itu fayakulul ghaus a'dhamil qutbul rabbani al-ghaus al-azam al-qutbi ar-rabbani, ya, al-haikal as-somadiin. Nah, ini nama-nama beliau, sebutan beliau. Al-kindil alami an-nurani, ya, as-sultanul aliya wal arifin, ya, nama-nama beliau. Itu semua adalah bagian dari pemimpin kita yang mengilhami dari segi tasawuf, yang dari sisi torekoh, yang dari sisi surujul, yang memberikan petunjuk, suruj, yang memberikan arahan dalam kitab yang dikarang beliau di dalam Sirul Asrar. Itu beliau menyebutkan seperti itu, dan ini adalah sanad atau nasabnya beliau. Selanjutnya beliau, saya baca langsung saja. As-Syaikhu Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Khasani Al-Husain. Nah, ini dari dua sisi dapat semua.
Dari suami istrinya nanti ketemu di dalam dua sisi. Anak dari Rasulullah yaitu Siti Fatimah dari Ali menurunkan Hasan Husain. Beliau mempunyai dua keturunan langsung menyatu pada diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama aslinya Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan dari Hasan Husain qaddasahu sirruhu. Semoga Allah menerangi kubur beliau. Beliau lengkapnya begini, lengkapnya adalah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Al-Imam Sayyid Abi Sholeh Ad-Janki Dausid Ibnu Imam Sayyid. Nah ini maaf ya saya sebutkan apa adanya, Sayyid, tidak ada Habib. Sayyid, keturunan Rasulullah itu ya dua Sayyid ya, yang satunya adalah Sayyid Sayyidah, satunya apa yang keturunan? Nah, nanti agak lupa. Syarif. Subhanallah ya, Sayyid dan Syarif itu keturunan Rasulullah. Sebutan yang asli keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Begitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama sejak dulu mengartikan seperti itu. Al-Imam saya tadi keturunan ya. Anak Al-Imam Sayyid Abdillah bin Al-Imam Sayyid Yahya Al-Yazid Ibnu Al-Imam Sayyid Muhammad Ibnu Al-Imam Sayyid Daud Al-Imam As-Sayyidil Musa Ibnu Al-Imam Sayyid Abdullah Abu Al-Makarim Ibnu Al-Imam Sayyid Musa Al-Jun radhiyallahu an Ibnu Imam Sayyid Abdillah Al-Kamil Al-Mahdi radhiyallahu an Ibnu Al-Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna radhiyallahu an. Ini sudah dekat dari Rasulullah. Al-Imam Ibnu Sayyid Al-Hasan As-Sadibi Ibnu Sayyid Sayyidatina wa Maulana Amrul Mu'min Abu Al-Husain Al-Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah ya namanya suami dari Fatimah Zahra binti Rasulullah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Jadi beliau itu rata-rata yang mengemban dinisbatkan salah satu tokoh itu mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Begitu juga kalau kita melihat tadi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau yang kita Naqsyabandi juga seperti sama. Dari Syekh Naqsyabandi itu Syekh Bauddin. Syekh Bauddin naik ke Syekh Jalaluddin, naik Syekh ke Burhanuddin, Syekh Abdillah, Syekh Zainul Abidin, Syekh Qasim, Syekh As-Sa'ban, Syekh Burhanuddin, Syekh Mahmud, Syekh Kailani, Syekh Nakib, Syekh Khalwat, Syekh Muhyiddin, Syekh Mahmud, Syekh Ali Akbar, Syekh Hasan Al-Ma'ashqari, Syekh Ali At-Taqi, Syekh Ali Ridho, ini sudah keturunan Rasulullah, Syekh Musa Al-Kadhim, Syekh Ja'far As-Shadiq, ini sekaligus sanad-sanad dari kitab dari Thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Muqtadir Bakir, Syekh Zainal Abidin, Syekh Husain. Ya, ini kalau beliau dari Husain, kalau Abdul Qadir dari Al-Hasani, kalau ini dari Al-Husaini, Ibnu Sayyidina Ali Abi Thalib, ya Ba'lil Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir seluruh dari penisbatan kepada salah satu dari thariqah itu dinisbatkan biasanya dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi thariqah bukan sesuatu yang terpisah dari Rasulullah,
karena itu adalah ajaran Rasulullah yang betul-betul dijaga, dipelihara, yang menyangkut dari yang sanadnya, baik sanad dari sisi nasabnya maupun sanad dari sisi ilmunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu menyangkut dari sanad. Nah, karena ini kita masih awal ngaji kitab Syihrul Asrar, maka saya akan mensinopsiskan. Sinopsis itu kira-kira eksekutif summary-nya dari kitab ini. Syihrul Asrar artinya secara harfiah adalah rahasianya rahasia, yang akan mengungkap informasi yang tidak diketahui banyak orang di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan Syihrul Asrar? Zikirnya apa? Sampai ke sana itu apa? Mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki seperti yang luar biasa itu ya, yang banyak diceritakan di dalam hikayat-hikayatnya, di dalam manaqibnya. Secara khusus beliau Syekh Abdul Qadir Jailani membahas dari sisi siapa manusia itu, apa alam semesta itu, apa hakikat hubungan kedua itu, mengapa dunia itu diciptakan, kira-kira kan itu. Di sini disebutkan hakikat manusia dijelaskan dengan detail dari segi fisik dan spiritual. Nah, tentang asal manusia itu berasal dari mana, mau kemana, bagaimana sekarang ini, mau kemana, akan berpulang kemana, itu semua diungkap di dalam kitab ini. Asal kehidupan manusia tentu ini dijelaskan secara dalil-dalil dogmatis, tidak secara evolusioner seperti teorinya Darwin. Dalam kitab ini Syihrul Asrar langsung menukik ke awal mula penciptaan, sejak di akhirat, meliputi siapa manusia, apa di alam semesta ini dan diciptakan, sejak sebelum ada alam raya ini, kemudian di surga, itu semua diceritakan secara dalil nakli, bukan akli. Tentang keberadaan manusia di bumi bukan produk evolusi, karena beliau menentang teori manusia itu dulunya kaki iya, tangan iya, tapi tangannya tidak sampai ke bawah yang dekat dengan tanah, tidak. Ya, kemudian di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa dan yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan Allah ciptakan adalah akal. Di dalam hadis qudsi yang lain disebutkan, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Itu di dalam hadis qudsi. Karena itu Nur Muhammad nanti dibahas lebih detail di dalam kitab. Nur Muhammad itu 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad sudah ada. Dan penciptaan itu menjadi alasan Allah menciptakan alam semesta ini. Memang alam semesta ini wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin itu untuk manusia, untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad, dan diteruskan kepada kita itu. Jadi ketika Nabi Adam dinikahkan dengan ibunda Hawa di surga, ia diperintahkan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar, karena Nur Muhammad itu sudah ada. Jadi nurnya, cahaya, dan itu semua adalah hadis qudsi. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang akhirnya memahami dengan pendekatan sufiah yang diistilahkan sebagai al-haqiqah al-muhammadiyah,
Pemahaman ini diturunkan dalam rasa yang dilatih dalam ritual-ritual tasawuf yang dikenal dengan tarekat. Jadi nggak mungkin orang mendapatkan sirul asror minallah itu kalau tidak riyadhah, tidak bertarekat. Itu memang bagian dari proses yang harus dilalui. Tujuannya hanya satu, yaitu ma'rifatullah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak cukup hanya syariat saja, karena syariat itu adalah kulit yang bersifat badani. Kalau tarekat adalah amalan batiniah, wal ma'rifat hakikat amalatul dzauq, amalan rasa. Menyebut nama Allah sudah ada rasa, beribadah rasa, masuk menghunjam di dalam diri kita. Tapi kalau pendekatannya hanya syariat, ya sudah, hanya rukun sahnya saja, sholatnya begitu, yang penting memenuhi syarat sah rukunnya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, thariqah itulah menjadi jalan seseorang ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, insya Allah ada sirul asror yang diberikan. Ada asrokal fil qalbi, mencorong hatinya. Dan itu semua adalah menjadi bagian dari hal-hal sir, rahasia-rahasia Allah. Jadi dengan demikian, setelah Nur Muhammad diciptakan tadi ya, Allah juga menciptakan arus yang pada intinya adalah untuk bersemayam ya. Dari cahaya itu Allah menciptakan semua entitas lain di muka bumi. Nur Muhammad ini menjadi bibit dari semua ruh manusia yang kemudian disemayamkan ke alam lahut dalam bentuk terbaik yang hakiki. Fi aksanit takwim itu ya. Setelah ruh dimasukkan ke dalam jasad manusia itu, satu persatu dilahirkan melalui rahim wanita ibu-ibu kita. Jadi tidak ada evolusi. Ini semua Allah yang menciptakan wadahnya, ruhnya, jiwanya, sir kita. Karena itu ibu bapak sekalian yang sudah masuk thariqah Naqsabandiyah, kan ada zikir latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul natiqah, wa latifatul jamul badan. Itu semua adalah sir-sir rahasia Allah yang ada di dalam diri kita. Itu dizikiri, disentuh dengan zikir. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Maka dengan demikian yang akhir di dalam kitab ini ya, maka saya akan menuturkan ya, kitab ini nanti judulnya Bapak Ibu sekalian, bab-babnya itu ya, satu bicara tentang seperti yang kita bahas ya, ini mukaddimahnya seperti yang kita bahas. Nanti tentang pulangnya manusia ke negeri asal, tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah, tentang wadah ruh di dalam jasad, tentang macam-macam ilmu, tentang taubat, talqin, tentang ahli tasawuf, tentang zikir, syariat berzikir, tentang ini Bapak sekalian, cita-cita kita kan, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, tentang bagaimana insya Allah kita nanti di akhirat akan melihat Allah, berjumpa Allah, bukan hanya sekedar masuk surga. Surga sama dengan kita, makhluk. Kita kan ingin ketemu dengan pemilik makhluk, penciptanya, yaitu Allah. Tentang hijab, mengapa orang berdoa ada hijab, tidak tembus-tembus. Ya, tentang orang-orang fakir, tentang sholat syariat, sholat tarekat, ya, zakat syariat, zakat tarekat, tentang makrifat, tentang alam tajrid. Alam tajrid adalah orang yang dia Allah sukai, rezeki datang sendiri. Meskipun tenang aja, tapi ada aja rezeki itu.
Jabatan itu datang sendiri. Itu loh. Nah, itu semua ada bagian dari kitab ini. Tentang haji, syariat, tarekat, tentang tazkiyatun nafas, khalwat, ulzah, wirid-wirid di dalam khalwat, tentang mutasawwifin tasawuf. Jadi buku ini insya Allah buku yang bagus, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengakhiri dari awalan ngaji kitab ini disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani sering disebut dengan Sultanul Aulia, pemimpin para wali di masanya. Beliau wali kutub. Nah, nanti beliau wafat, siapa wali kutub berikutnya? Ada. Wali kutub berikutnya ada. Sekarang pun juga ada wali kutub. Walaupun kita nggak ketemu, ya mohon kiranya kita tetap tawasul kepada min jamil aulia wa khusun. Kalau saya Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi dan wali kutub, wali mastur, wali masdub, ya kita tetap kirimi Fatihah. Karena beliau-beliau itu adalah penjaga alam. Istilah saya, orang Thariqah itu adalah paku buminya. Coba kalau dunia itu tidak ada alam, itu nggak ada paku, pasti gonjang ganjing. Buku beliau banyak. Misalkan Al-Gunjah li Talibi Tariqil Haq, Al-Fattur Robani, Wal Faid Ar-Rahmani, Futuhul Ghaib, dan kitab Sirul Asrar yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, beliau lahir 30 Oktober 1077 di Iran. 1077 sudah hampir 1000 tahun ya beliau. Ya. Dan meninggal 21 Februari 1166 di Baghdad. Ya, dan dia pengemban dari Thariqat Qadiriyah. Alhamdulillah jamaah kita sudah berkesempatan ziarah ke makbarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga berkah perjalanan kita. Jadi dengan demikian setiap amal ibadah memiliki dimensi lahir, batin, syar'i dan hakiki. Tidak cukup lahir saja syariat, tetapi harus memiliki hakiki beribadah. Puasa memang dibatasi oleh tidak boleh makan waktu jam sekian-sekian. Tetapi intinya puasa batin dijalani selama-lamanya. Selama hidup di dunia kita puasa secara hakiki. Karena kita tidak boleh mengumbar panca indera kita, dan itu namanya puasa sejati. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani memberi panduan zikir, ada wiridnya, ada cara khalwatnya dan sebagainya, yang juga diajarkan oleh guru-guru kita di dalam thariqah. Seperti yang saya jalani, yaitu thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena Sirul Asrar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga di dalam hikayatnya, di dalam manaqibnya, beliau bisa menaklukkan musuh dari jauh musuhnya. Beliau juga bisa terbang di angkasa, bisa menaklukkan jin, dan dia bisa berada di dalam satu tempat secara bersamaan. Nah, di dalam hikayatnya itu, dan masih banyak lagi karomah-karomahnya yang diberikan oleh Allah kepada beliau, karenanya beliau mengarang kitab namanya Sirul Asrar, rahasianya rahasia. Dan itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau istiqomah, insya Allah karomah itu akan datang. Al istiqomatu khairum min alfil karomah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah kita memulai kitab baru. Semoga Allah memberikan ilmu nafi'. Kita belajar dalam kitab Sirul Asrar dengan mu'alif Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq.
illa aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.